Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Setiawan dari Sekolah Bahasa Sarjana Unpad. Hari ini kita kembali melaksanakan It's Podcast Grade School, di mana kegiatan ini adalah upaya Sekolah Bahasa Sarjana untuk bisa menampilkan sosok-sosok luar biasa dari Universitas Padjadjaran. Dan juga kita ingin mendapatkan informasi serta pencerahan yang terkait dengan sosok tersebut yang akan bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Nah, alhamdulillah pada kesempatan podcast hari ini telah hadir di studio podcast SPS sosok yang sudah tidak asing lagi ya, yang sangat charming, yaitu Prof. Kerry Lestari. Assalamualaikum Bu Kerry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat buat semua. Iya, ini kalau kita lihat Bu Kerry ini ya kayaknya nggak pernah ada capeknya. Mungkin bisa cerita nih kiat-kiat biar tetap charming teh gimana caranya? Ya, biasa aja Kang. Ya jangan lupa ini ya apa ya. Selalu bersyukuri nikmat dan selalu bersabar, dan yang pasti ya nggak tahu ya kalau charming mah pandangan orang kali ya. Kalau saya mah ngerasa ya gitu lah biasa. Ada nggak ini ritual harian yang bisa dibagi gitu? Oh, ritual harian. Ya kalau ritual harian sih saya mengkonsumsi teh dia. Ya saya memang ya ini mungkin kalau bukan hanya promosi ya, karena memang ini digunakan dan di apa? Oh ini ya rahasia dibalik charmingnya. Ya salah satunya ini tuh kemana-mana saya bawa ini memang antioksidan dan antiinflamasi kuat gitu ya. Selain itu juga kan saya senang manis gitu. Tapi selama ini kalau saya minum manisnya berat badan teh kemana-mana gitu ya. Nah pakai ini alhamdulillah mungkin karena kalorinya nggak terlalu tinggi gitu. Dan juga manisnya itu dari steviosida yang bisa mengendalikan kadar gulanya. Sudah tahu sendiri kan, saya mah senang makan, gitu kan. Iya. Jadi tapi enggak sekarang mah kelihatannya. Tadi saya tanya mau makan apa nih, susahnya cari menu. Iya kan, udah usia, jadi harus memilih makanan. saya terinspirasi oleh Pak Dekan juga, karena Pak Dekan teh menikahi ABG begini. Berarti kan saya ngerasain bahwa begitu berat badannya tidak terkendali itu udah mulai banyak yang kerasa sih ya. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya udahlah kuncinya mah ngendalin berat badan, mengendalikan stres gitu ya. Kalau ritual harian ya saya tidak lepas dari apa yang saya teliti sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah itu diimplementasikan secara yakin karena saya mengetahui A to Z tentang produknya gitu. Iya. Jadi ya ini selama pandemi ini alhamdulillah walaupun saya kemana-mana terus alhamdulillah belum kena nih, jangan gitu ya. Jangan kena. Ya salah satunya sesuai dengan kampanye memilih minuman yang bertanggung jawab, katanya drinking responsibility dari WHO, bahwa limitation alkohol kita mah nggak minum alkoholnya. Kemudian juga avoid sugary drink, ya berarti ada apa nih avoid gitu kan. Jadi akhirnya ya udah berhenti menjaga ataupun menghindari sebisa mungkin minuman manis yang mengandung gula, replace-nya ke sini. Teh manis yang manisnya itu dari stevia. Kalau saya ya tips menjaga berat badan itu begini, makan boleh banyak tapi harus dibakar lagi. Iya betul. Jadi otomatis PR-nya tuh ya olahraganya jadi makin lama. Nah kalau ibu olahraganya apa? Saya tuh akhir-akhir selain get ball. Saya tuh hari ini seneng get ball gitu ya. Selain itu ya olahraga paling treadmill di rumah. Karena ya mungkin kondisi saat ini selain treadmill di rumah ya berenang. Rutin tuh Bu ya? Rutin. Seminggu kalau berapa saya lagi rata-rata? di Jakarta berenang. Ya seminggu itu pasti aja kita coba untuk menjaga supaya kita ada aja yang kita lakukan untuk olahraga itu, saya hitungannya adalah 3 jam per minggu. Jadi 3 jam per minggu itu saya punya PR untuk olahraga. Gitu. Iya. Kalau ternyata sampai Sabtu nih PR-nya itu masih belum banyak, dikejar di Sabtu Minggu. Iya. Termasuk ini juga. Iya. Termasuk ini juga angkat beban itu.
Angkat beban. Enggak. Beban kehidupan kan? Itu mah lari dari kenyataan. Oh, lari kenyataan. Iya. Bu Keri tahu nggak, saya kenal ibu teh dari SMA. Oh gitu, SMA 5, SMA 3. Iya, jadi ceritanya kakak saya kan SMA 5 seangkatan. Oh siapa? Jadi Kang Daryana. Nah, jadi kalau saya pulang tuh kan bareng. Nah, ibu teh suka di pagar, saya juga nggak tahu Bu Keri kesukanya di pagar di luar sekolah. Nangkring. Jadi suka kelihatan. Iya ya, nunggu jemputan. Dan outstanding, soalnya kan jangkung. Oh gitu. Jadi charming dari dulu. Oh gitu. Amin. Charming dari dulu. Jadi Bu, ibu teh kalau riwayat pendidikan di Bandung ya semuanya ya? Saya di Bandung cuman pernah itu aja, sandwich program pada saat S3 ke Korea. Gimana tuh kesannya? Kesannya itu ya yang saya dapatkan itu yang kemudian mewarnai saya saat ini. Oh. Jadi intinya, tapi biasa aja. Jadi maksudnya gini, saya melihat di Korea itu guru besar saya gitu ya, dalam satu lab itu dia didampingi oleh beberapa industri. Jadi kalau di Korea mah satu profesor itu satu lab dan 2-3 industri. Oke. Jadi hasil risetnya itu betul-betul demand readiness level gitu. Jadi nanti hasil risetnya dihilirkan. Waktu itu adalah tahun 2010. Saya waktu itu terus terang aja waktu riset tentang pala merasa berat gitu loh. Karena dia tuh meriset tuh segala rupa gitu loh. Jadi kan kita saat itu belum biasa hilirisasi kan. Waktu itu masih riset tuh ya udah segitu aja. Kalau dia enggak. Dia sampai data validasi, data standarisasi, data aktivitas, data toksisitas, wah lengkap gitu. Itu buat kita berat karena buat kita itu S3 kan segala rupa gitu ya. Tapi akhirnya belakangan saya mengerti gitu bahwa meneliti itu memang harus in-depth dan juga harus komprehensif. Yang artinya karena bahan yang diteliti oleh kita itu adalah punya potensi untuk dihilirkan. Jadi kalau mereka mah misalnya barangnya itu tidak mempunyai potensi untuk dihilirkan, nggak diriset. Kalau terutama yang profesor saya itu ya. Nah kemudian saya lihat lab sebelah nih, kan labnya itu tetanggaan. Memang dia satu tower untuk profesor, terus sebelah towernya itu adalah labnya masing-masing. Nah di lab yang lainnya juga sama, gitu. Jadi memang saya lihat ya kenapa terjadi percepatan dan juga terjadi peningkatan produk-produk Korea mengejar produk-produk Jepang, malah sekarang kan sudah melewati ya produk Jepang popularitasnya, karena memang ada satu blend yang kuat antara akademisi dan riset, akademisi riset dan industri, dan itu didukung oleh pemerintah. Jadi pemerintahnya juga mendukung triple helix seperti itu, dan di Unpad kan jadi pentahelix ya. Dan alhamdulillah nih gara-gara COVID sekarang kan terjadi itu kejadian percepatan seperti itu, pemerintah tuh turun tangan gimana caranya mempertemukan industri dengan periset dan akhirnya berbuat sesuatu bersama. Iya. Jadi hikmah COVID ya untuk kita ya. Iya, hikmah COVID, walaupun sebelum COVID juga banyak kan riset-riset yang dikolaborasikan. Nah, ini sedikit mundur lagi ya Bu ya. Kan SMA biologi ya Ibu ya? Fisika. Oh, fisika. Kan dulu mah IPA-nya teh kan fisika, biologi, IPS dulu kan gitu zaman aku Pak. A1, A2, A3. Pilihan jadi seorang farmasi kapan tuh munculnya? Jujur ya. Ya. Sebetulnya pilihan jadi seorang farmasi itu bukan pilihan saya. Oh, pilihan siapa tuh? Pilihan orang tua. Oh. Dan dulu mah kita kan nurut aja gitu ya. Sebenarnya saya itu lebih suka dengan desain gitu. Oh. Jadi sempat waktu itu saya kuliah double di arsitek. Dan Ibu suka gambar? Saya pernah kuliah di arsitek setahun, tapi udah gitu karena kita kuliahnya di Jatinangor gitu ya. Kemudian yang arsitek itu kuliahnya di Bandung, ya saya lepas arsiteknya. Alasan orang tua Ibu mending milih farmasi kenapa? Dan nggak terlalu setuju arsitek atau boleh juga? Enggak. Oh enggak ya. Jadi bukan nggak setuju ya. Jadi kalau boleh memilih, saya diarahkan untuk ke farmasi aja deh katanya gitu. Saya juga nggak paham, itu kunaon sih udah mau farmasi itu ternyata kuliahnya kan berat ya, sama aja kayak kedokteran kan. Terus ya katanya kalau perempuan itu nanti adalah ngurus keluarga, jadi harus paham kesehatan. Tapi beliau juga kasihan kalau saya masuk ke kedokteran katanya, karena kan koasnya berat. Udah farmasi dia ngerti penyakit gitu bahasa nanti. Jadi saya juga akhirnya
ya udahlah ngikutin aja gitu. Tapi kan anak-anak ayam mah begitu ya. Kalau kita mah dulu mah kata orang tua sini ngikut, nurut gitu. Tapi ya alhamdulillah dijalani ya, mungkin dengan doa dan dengan restu orang tua ya, sampailah saya akhirnya down and under di dunia farmasi. Iya, iya. Nah, Ibu mulai suka farmasi kapan? Jujur ya, saya mulai suka farmasi begitu tahu kemanfaatan. Nah, kapan itu? Tahu kemanfaatan itu adalah pada saat saya waktu itu mulai terjun di dunia profesi apoteker gitu ya. Oh, jadi setelah lulus ya? Lulus, terus terang aja. Jadi waktu kuliah mah belum ada kecintaan ya. Jadi jalani aja gitu ya. Jalani aja gitu loh. Jadi setelah lulus gini ya manfaatnya. Tapi udah gitu cinta matinya itu adalah bukan cinta mati ya, sebenarnya cinta banget gitu ya, merasakan ini sebagai suatu hal yang bermanfaat banget itu adalah pada saat itu saya tuh jadi kebetulan diminta oleh Pak Dekan menjadi Wadek 1. Nah, balik lagi tuh gitu mah. Kapan Ibu atau kenapa Ibu jadi dosen? Kenapa bukan jadi praktisi? Kenapa bukan jadi dosen? Wah, kenapa jadi dosen? Ini mah jelek banget pertanyaannya. Disuruh lagi nanti sama Ibu. Jadi dosen itu, kemana nggak apa-apa deh, ini mah cerita ya. Iya, jadi kan inspirasi Bu, inspirasi buat yang lain. Jadi mungkin saya ingin memberikan inspirasi kepada teman-teman bahwa memang dalam kehidupan itu kadang-kadang kita tidak bisa menerima suatu keinginan on that time gitu. Tapi mungkin hikmahnya belakangan. Gitu. Ya. Sebenarnya ya kalau saya boleh jujur, waktu zaman saya jadi dosen itu bukan pilihan. Oh, ya kan? Tidak menarik ya? Enggak menarik. Nah, orang udah gajinya udah berapa, kita gajinya berapa gitu kan? Mana lagi waktu itu saya harus magang dulu, belum ada penempatan. Itu belum ada penerimaan ya? Belum ada penerimaan. Saya tuh magang setahun loh, pengabdian gitu di Unpad. Waktu itu ceritanya gini, kita kan bertemu jodoh ya. Gitu. Nah pada saat bertemu jodoh itu sebetulnya saya tuh udah intinya gini. Tapi dari SMA perasaan? Iya, tapi kan akhirnya memutuskan menikah kan bukan dari SMA. Gitu ya. Jadi pada saat itu saya sebetulnya diundang oleh PTN. Dapat surat, jadi betul lulus sebelum profesi dapat surat untuk bergabung. PTN butuh farmasi ya? Nggak tahu, sebenarnya saya masih ada tuh suratnya. Pokoknya Kian Lestari silakan untuk bergabung dengan IPTN. Siapa sih yang nggak mau bergabung dengan IPTN saat itu gitu ya. Nah, terus udah gitu kemudian ada lembaga juga yang selama ini mendukung riset saya gitu ya. Prodia juga mengundang gitu ya. Tapi waktu itu karena saya menikah dengan ASN gitu ya, yang dimana ASN itu juga butuh peran istri gitu yang tidak bisa istrinya itu full time working gitu loh. Dan saya juga mendedikasikan bahwa kalau saya punya anak saya juga nggak mau istilahnya habis waktu untuk pekerjaan waktu untuk pekerjaan gitu. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya seperti itu kan saat itu dosen itu masih bisa mengatur waktu. Kalau sekarang dosen ya? Nah, kalau sekarang dosen kan enggak juga sih. Kalau dosen sekarang mah sama kan. Cuma saat itu masanya dosen itu fleksibel gitu. Jadi akhirnya kita sepakat waktu itu kan ya kalau saya sudah dari zaman dulu tuh sudah berdiskusi dengan orang tua menyarankan untuk berdiskusi dengan pasangan profesi apa yang akan dipilih. Yang penting mah jangan sampai nggak kerja sama sekali gitu. Jadi sayang ya ilmu yang sudah gitu kan. Jadi akhirnya saya punya komitmen dengan suami waktu itu bahwa sampai anak-anak besar saya tidak berkarir. Jadi intinya bukan tidak berkarir, tidak full time working gitu loh, sampai anak-anak besar. Nah setelah anak-anak besar aja. Pengertian besar teh udah kuliah gitu, sudah mulai kuliah, anak-anak SD-nya udah masuk ke SMA. Itu kan udah mulai mereka juga sudah mempunyai kehidupan sendiri, social life sendiri gitu ya. Saya juga punya lebih banyak waktu, sehingga akhirnya ya mulai juga lebih berkonsentrasi pada kampus gitu. Jadi akhirnya berpikir bahwa dia tapi saat ini mungkin saya mensyukuri pilihan itu, walaupun saat itu pilihan itu berat gitu ya, karena ya namanya gengsi orang baru lulus dong, kalau katakanlah ya itu adalah lembaga-lembaga bergengsi gitu ya. Tapi saya berpikir sekarang memang yang paling benar itu adalah
menjadi dosen gitu. Karena kita bisa mengembangkan keilmuan, kita bisa memberikan manfaat untuk stakeholder yang memberikan kebijakan gitu ya. Di satu sisi kita juga mempunyai independensi yang cukup bagus gitu loh. Jadi kita bisa bicara apa adanya sesuai dengan keilmuan kita, tidak terkubung oleh satu entitas yang menjadikan kita harus berbicara menggunakan seragam tertentu. Iya. Jadi ada otonomi atau ada freedom ya? Ya, ada semacam Ya ciri orang merdeka lah ya. Fleksibilitas. Iya. Jadi Ibu relatif katakanlah titik balik untuk karir yang luar biasa ini tahun berapa ya? 2010. Ya, mulai ambil dokter ya. Ya. Setelah itu ya. Tapi sebelum dokter juga karena saya intinya gini ya, pencapaian kalau kata orang ini adalah karir, kalau kata saya ini komplimen dari Allah aja. Oh iya. Jadi sebetulnya yang saya lakukan dari setiap hari, setiap posisi yang saya lakukan hanya berbuat baik, berbuat yang terbaik untuk posisi itu. Perkara sudah itu ada komplimen lain ya itu bukan suatu hal yang harus. Bukan tujuan gitu. Bukan tujuan. Yang hasil akibat ya. Yang penting kita tuh dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan episode kehidupan kita berbuat baik dan berusaha untuk bermanfaat. Iya. Nah, Bu, sebagai dosen, Ibu punya ini enggak idola atau seseorang yang menginspirasi sehingga seperti sekarang ini? Atau itu tumbuh dari pencarian Ibu sendiri? Banyak ya idola sih gitu ya. Kebetulan saya bisa menduga ada satunya, harusnya ada siapa? Tahu. Banyak idola sih. Banyak yang enggak, maksud saya Ibu pasti kan? Ibu jadi idola pertama kan? Ibu idola pertama karena beliau sebagai dosen kesibukannya juga luar biasa, tapi karena sama ya, kayaknya sama ya, mirip. Mirip. Jadi itu mirip banget sama Ibu ya. Jadi intinya dia selalu ada manakala anaknya itu sedang ada apa gitu loh. Walaupun dia nggak 24 jam hadir. Gitu. Ya itulah ya koneksi antara ibu dan anak ya. Ada. Jadi itu juga menjadi role model. Gitu. Jadi sesibuk apapun kita gitu kan, tetap aja kita sebagai ibu dan istri itu harus menjadi prioritas. Jadi beliau tuh usia berapa sekarang? Sekarang 80 lebih. 79 ya. Wah, luar biasa ya. Ya bersyukurlah. Alhamdulillah. Bersyukur. Alhamdulillah, mohon doanya. Bapak masih ada ya? Udah ada. Udah Bapak. Iya. Beliau salah satunya. Terus siapa lagi di ini? Ya, jadi sebetulnya saya juga bersyukur bahwa pada masa saya ada di Unpad ini, saya bertemu dengan figur-figur hebat Unpad. Di masing-masing masa pengembangan Unpad itu saya banyak belajar. Yang pertama almarhum Prof. Himendra, gitu ya. Beliau waktu itu karena pada saat saya tergabung itu saya langsung nanganin tim Warek 3, tim kemahasiswaan waktu itu. Iya. Waktu beliau jadi Warek 3 ya. Waktu beliau jadi Warek 3. Yeah. Kenapa saya dipilih jadi tim kemahasiswaan? Memang sih waktu saya kuliah itu aktivis ya gitu sempat ikut-ikut ya kayak semacam ya namanya juga dinamika mahasiswa ya. Nah terus kemudian berikutnya alhamdulillah juga pada saat pergantian dengan Prof. Ganjar gitu ya. Prof. Ganjar juga saya banyak belajar dari beliau. Istilahnya selain dari masalah kesundaan juga dari masalah keberanian untuk berinovasi gitu ya. Itu juga banyak belajar dari beliau. Kemudian juga saya belajar juga dari Prof. Tri, terutama ya waktu itu kan beliau adalah promotor saya dan juga beliau itu adalah yang katakanlah mengajak saya untuk menjadi wakil rektor lah. Gitu. Dan dari situ saya melihat juga keberanian. Jadi sisi pimpinan itu harus punya keberanian gitu, harus punya keberanian mengeksekusi sebuah keputusan ya walaupun keputusan itu tidak populer atau tidak membuat nyaman semua, tetapi keputusan itu memang baik untuk institusi saat itu. Gitu ya. Nah itu salah satunya dan mungkin kelebihan dari Prof. Tri itu adalah daya untuk berpikir visioner ya, beyondnya itu. Jadi melihat sesuatu hal di balik itu. Jadi masing-masing pimpinan Unpad ini juga memang orang-orang terbaik gitu pada masa itu yang bisa memimpin Unpad. Dan terakhir Prof. Rina juga saya banyak belajar juga dari beliau
bahwa bagaimana beliau membangun sebuah harmoni komunikasi yang baik gitu ya. Kemudian juga membangun keseimbangan dengan semua. Jadi Unpad dapat berjalan seperti saat ini. Jadi sebetulnya para pimpinan Unpad pada masanya itu adalah role model untuk kita semua. Karena tentu itu adalah putra-putra terbaik universitas. Dan selain itu juga yang paling banyak istilahnya itu memberikan juga warna adalah Prof. Sri Hartini Karyadi almarhum. Aduh itu luar biasa. Jadi sangat keibuan ya. Satu keibuan, kedua memotivasi untuk maju. Saya sering diledekin sama beliau gitu ya. Dan diledekinnya tuh bukan hanya sekedar urusan keilmuan, tapi gimana berpenampilan. Ya beliau tuh gimana etika gitu. Gimana kita tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga harus juga mau menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial. Gimana pola komunikasi itu juga jadi role model. Jadi dulu sampai sempat waktu beliau masih ada gitu ya, dan juga kan kebetulan beliau dengan ibu saya juga dekat gitu. Jadi ada istilah ibu saya itu adalah ibu biologis. Prof. Sri Hartini itu almarhum itu adalah ibu akademis gitu. Saking kita dekat gitu. Iya. Kurang lebih begitu. Iya, luar biasa. Dan tapi seluruh istilahnya senior-senior yang ada di Universitas Pajajaran itu adalah banyak sekali poin-poin yang saya pelajari. Masing-masing punya kelebihan-kelebihan yang sebetulnya iya ya kalau kayak gini bagus ya gitu. Iya. Begitu. Nah, sekarang cerita tentang Ibu lagi ya. Penugasan pernah jadi wakil dekan akademik, dekan, wakil rektor kerjasama, dan sekarang ya ada penugasan baru di Injabar. Sebelum ke Injabar nih, kita kupas sedikit aja masing-masingnya. Bisa cerita nggak legacy apa yang mungkin bisa diceritakan waktu jadi wakil dekan 1, dekan, sekalipun pendek ya, yang dekan itu hanya setahun ya? Dekan tuh 10 bulan. Oh ya, di bawah 1 tahun bahkan. Wakil dekan kan 1 periode ya. Kemudian wakil rektor juga 1 periode. Mungkin ada cerita nih yang menarik? Ya, yang menarik untuk di farmasi ya. Waktu itu adalah kita berjuang untuk mempunyai apotek pendidikan, gitu ya. Sebenarnya perjuangan untuk apotek pendidikan itu sudah lama, semenjak saya waktu itu ya di farmasi itu sebagai ya kayak kerjasamanya lah. Iya. Kemudian pada saat menjadi sebagai wakil dekan, di situ kita memperbaiki kurikulum. Kebetulan kan itu ada program yang digagas oleh Pak Warek, kan beliau Pak Wareknya. Kita sama-sama kan. Jadi ada waktu itu kita memperbaiki kurikulum, dan berbasis dengan perbaikan kurikulum itu maka kita memerlukan adanya satu sarana untuk uji publik kurikulum ini pas nggak sih gitu kan. Jadi dibuatlah apotek pendidikan. Nah, apotek pendidikan juga ini perjuangan, karena kan kondisi keterbatasan kita, keterbatasan sarana, keterbatasan juga istilahnya tuh pasti modal dan sebagainya, kita mesti menggait kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, yang beratnya adalah gimana mempertemukan kepentingan kan supaya si kerjasamanya bisa berjalan. Alhamdulillah sekarang ini apotek pendidikan Unpad dinyatakan sebagai salah satu apotek yang baik gitu ya. Kalau dari sisi bisnisnya juga bagus, menjadi omset yang baik gitu ya. Dan saat itu waktu kita paparan tentang apotek pendidikan di pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta, banyak yang men-challenge gitu. Jadi men-challenge itu begini. Untuk apa sih membuat apotek pendidikan yang udah juga rugi? Karena saat itu memang ada satu apotek pendidikan dari satu universitas yang tutup karena rugi. Nah, saya kembalikan nih, kalau memang apotek pendidikan yang kita bangun ini rugi, berarti FS-nya nggak benar. Berarti kalau kita nggak bisa membuat FS yang benar, maka kita mengajarkan FS kepada mahasiswa juga nggak betul. Gitu. Jadi ini tantangan untuk kita. Gitu. Terus yang kedua, jangan-jangan profesi apotekernya itu perlu nggak sih? Gitu. Karena kalau sudah ada apoteker, FS-nya benar, kenapa rugi? Gitu kan? Akhirnya dibangunlah, alhamdulillah didukung oleh Kimia Farma dan sampai sekarang ya. Kemudian di sana itu lahir Kolegium Ilmu Apoteker Indonesia. Itu mungkin legacy juga ya. Jadi di ruang apotek pendidikan itu waktu itu ada Prof. Tri yang memberikan masukan tentang bagaimana pengembangan profesi.
lahirlah kolegium. Dan sampai saat ini akhirnya ya saya diminta untuk menjadi ketua kolegium gitu. Jadi mulailah saat itu adalah pelayanan kefarmasian yang langsung patient oriented secara live. Biasanya patient oriented teoritis sih gitu, Kang. Nah, sekarang ini patient oriented secara live. Nah, selain itu juga akhirnya kurikulum kita ngikutin kurikulum yang dikembangkan oleh kedokteran, oleh Padekan Kedokteran saat itu gitu ya. Dan juga dilanjutkan oleh Kang Setiawan kan. Jadi kita membuat kurikulum blok gitu ya, di mana pengetahuan secara klinis akan lebih akan lebih didapatkan oleh mahasiswa. Dan alhamdulillah sekarang ini akhirnya perjalanan itu menjadikan Universitas Padjadjaran sebagai salah satu benchmark benchmark untuk pendidikan farmasi di Indonesia. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang di aspek kewariktigaan kita kan sama-sama nih satu kantor. Saya kan melanjutkan, Pak Wareknya kan ada yang Setiawan, ada yang baru. Ya. Ya kalau dari dari kewariktigaan, saya sebetulnya melanjutkan apa yang sudah yang sudah dikerjakan dengan sangat baik oleh Pak Warek sebelumnya itu Pak Setiawan, gitu ya. Karena saya juga menjadi satu role model juga, Kang, bagaimana Pak Setiawan saat itu sangat komunikatif gitu, sangat mendukung para periset. Ingat aja saya mah, Kang, ini saya mau nganterin ini gimana, sok dia dukung lah, perginya dianterin, wah segala rupa. Sampai ingat aja, saya nggak akan lupa tuh dikasih bis ya, mau pameran, sementara kita bingung itu kumaha nyewa kemana gitu. Dengan mudahnya waktu Pak Warek itu ngasih bis dan kita akhirnya jadi juara ya waktu itu, dan luar biasa. Nah itu menjadi satu benchmark buat saya juga. Dan akhirnya pada saat kewariktigaan itu lahirlah kawasan sains dan teknologi. Kawasan sains dan teknologi juga jibaku kan. Waktu itu kan proposal harus masuk tanggal 30 Desember. Ya. Sebenarnya kita ketahui 30 Desember tuh orang udah malas ke Jakarta. Udah gitu nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang kirim email gitu kan enggak, cuma kan fisik ya. Jadi waktu itu akhirnya ingat aja Direktur Inovasinya adalah Prof. Tualar. Jadi si proposal itu dikirim tanggal 30 Desember. Pas pada saat itu memang waktu terakhir. Kenapa? Karena biasa kan kita banyak mau begini mau begitu, menyatukan kata itu kan menyatukan berbagai ide itu tidak mudah. Tapi alhamdulillah saat itu dapat dikirimkan dan akhirnya KST Unpad punya satu gedung khusus yang dibangun oleh Dikti gitu ya. Dan akhirnya berjalan lah sampai sekarang gitu. Itu salah satunya itu. Dan ya mungkin kalau yang lain adalah beberapa produk hilirisasi, di antaranya Teh Dia ini mungkin. Gitu. Nah sekarang kita masuk ke Injabar, Bu. Waktu Ibu itu tuh gimana ceritanya, Bu? Ada Injabar. Begini, sebetulnya Injabar itu awalnya adalah dari pertemuan antara Bu Rektor dengan Pak Gubernur. Waktu itu kalau nggak salah ada rapat kerja di Cianjur gitu ya, kalau nggak salah. Inisiatif siapa tuh? Unpad atau bukan? Gubernur? Jadi Pak Gubernur ada rapat kerja mengundang Mbak Bu Rektor. Oh khusus ya? Khusus. Satu-satunya rektor yang diundang waktu itu atau beberapa? Beberapa rektor. Dan Bu Rektor hadir. Pada saat rapat kerja itu kan semua SKPD hadir gitu, dan diantaranya ada juga para rektor gitu kan. Memang Pak Gubernur ini karena dasarnya adalah akademisi, memang berupaya untuk membuat keputusan berbasis kajian dan data gitu. Oleh karena itu support dari universitas itu menjadi salah satu backbone-nya gitu kan. Jadi akhirnya saat itu dicetuskanlah ada satu lembaga atau satu institusi yang sangat tahu mengenai Jawa Barat gitu, dan menjadi lembaga untuk menjadi bridging keunggulan Jawa Barat ke nasional dan internasional, dan juga menjadi bridging pendampingan Unpad untuk Jawa Barat gitu waktu itu. Dan nama Institut Pembangunan Jawa Barat itu dari Bu Rektor waktu itu. Dan akhirnya kita membuat audiensi. Saat itu saya masih Warek 3, dibuatlah beberapa diskusi tentang Injabar ini, dan pada akhir dari masa penugasan sebagai WR3, Bu Rektor menugaskan untuk memegang Injabar ini. Mungkin karena pada saat kita mengarrange tentang Injabar ini juga banyak terlibat, karena saat itu adalah sebagai wakil rektor kerjasama gitu. Jadi intinya begitu.
waktu itu apa yang dipesankan ke Ibu? Atau gini, kan banyak rektor tuh, terus Unpad terpilih, itu gimana rektornya? Nah, coba ke Unpad gitu. Jadi sebetulnya kalau dari statement terakhir Pak Gubernur di Gedung Sate gitu ya, dinyatakan bahwa Injabar itu adalah memang tempat berkumpulnya para istilahnya tuh para akademisi yang memang ingin memberikan masukan kepada Jawa Barat. Jadi tidak tertutup Unpad sebetulnya. Tidak tertutup Unpad. Jadi seperti LAPI ITB kan banyak juga terbuka, orang Unpad yang masuk ke sana gitu dimintai kan, dimintai bantuan. Nah, sekarang kami memang pasti mendahulukan orang-orang Unpad, tetapi kalau misalnya ada yang memang tidak terakomodir dari 16 fakultas, ya kita ambil dari yang lain. Contoh misalkan arsitek kan nggak ada, gitu kan, kita minta dari ITB gitu. Atau misalkan kita juga ada kerjasama dengan Widyatama gitu, dengan Unpas itu ada kerjasama dengan itu. Jadi sekarang ini kayak SKPD membuat satu kajian, nanti kajian itu bekerja sama dengan Injabar, nanti Injabar ini bisa mengambil dari mana aja sesuai dengan yang diminta oleh SKPD tersebut. Gitu. Tapi tentu kami mendahulukan bukan mendahulukan, memfasilitasi dari SDM yang ada di Unpad. Gitu. Nah, saya lupa tadi motong soalnya. Pak Gubernur itu menitipkan pesan apa ke Injabar itu? Jadi menitipkan pesan bahwa Injabar itu adalah sebagai lembaga berkumpulnya para akademisi dan ilmuwan yang sayang kepada Jawa Barat. Gitu. Jadi saat ini katanya dititipkan di Unpad gitu nyari Ustaz. Iya. Kalau pesan Bu Rektor ke Ibu dalam mengelola Injabar? Iya, kalau pesan Bu Rektor itu ke saya dalam ke tim gitu ya. Ada dalam tupoksi dari SK. Jadi dalam tupoksi dari SK dinyatakan bahwa Injabar ini adalah satuan usaha yang fungsinya adalah untuk mengkomersialisasikan dan menghilirisasikan hasil riset dan juga termasuk membrandingkan dan juga mempermudah kolaborasi antara pusat studi, periset, pusat riset dan pusat unggulan yang ada di Universitas Padjadjaran dengan Jawa Barat, ataupun misalkan ada keunggulan-keunggulan Jawa Barat yang akan digunakan oleh kementerian, biasanya Injabar diminta oleh Jawa Barat juga. Nah, gimana Bu, portofolio Injabar itu gimana secara struktur sekarang? Alhamdulillah sih sekarang ini kita sudah sebagai satu satuan usaha. Tahun ini kita udah mulai mandiri gitu ya. Kalau tahun kemarin yang memang masih disupport oleh universitas, tahun ini kita mulai mandiri dan alhamdulillah beberapa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah pasti semuanya adalah berbasis riset. Jadi hilirisasi dan komersialisasi dari riset. Tapi kebanyakan riset-riset yang di kami itu di Injabar itu adalah disupport dari mitra. Gitu. Jadi kami juga sudah katakanlah begini, dengan kondisi Injabar sebagai satuan usaha diupayakan seminimal mungkin membebani beban Unpad. Gitu. Sehingga dalam mengembangkan katakanlah inovasi-inovasi riset kita juga berupaya untuk motekar, mencari dukungan dari mitra. Alhamdulillah sih sekarang ada beberapa produk-produk riset yang memang live gitu ya dari mitra, dan terakhir ini yang lagi hits itu bagaimana kita berinovasi untuk mendukung masyarakat Jawa Barat dalam menjaga kestabilan pengendalian pandemi, yaitu dengan cara tadi kita bekerja sama berkolaborasi dengan beberapa airline, e-commerce untuk menyediakan pemeriksaan PCR yang cepat, akurat, tapi juga dia harganya terjangkau. Itu bekerja sama dengan mitra. Memang ada beberapa teknik-teknik khusus yang dikembangkan di situ. Nah sekarang kalau melihat Ibu memandang Jawa Barat nih, arah pembangunannya apa sekarang ini nih kelihatannya yang menjadi visi Pak Gubernur itu kemana nih? Ya. Kalau saya lihat sih visi Pak Gubernur itu adalah gimana mereaktivasi ekonomi saat ini. Reaktivasi ekonomi ini tentu saja kita harus mengendalikan dulu pandeminya. Nah, oleh karena itu kami juga mendukung produk-produk Jawa Barat untuk pengendalian pandemi. Jawa Barat tuh punya pabrik untuk antigen. Jawa Barat tuh punya pabrik untuk reagen PCR gitu ya. Kemudian Jawa Barat itu juga punya
karoseri yang menghasilkan mobile lab. Itu kita dukung semua. Nah, untuk reaktivasi ekonominya kita punya berbagai kajian. Yang kajian ini tidak hanya tingkat provinsi tetapi tingkat kabupaten kota. Beberapa kabupaten kota kami dampingi. Contoh bagaimana kita melakukan kajian untuk penyelamatan pendapatan asli daerah di masa pandemi. Karena nggak semua bisnis di masa pandemi ini nggak bisa ditarik pajaknya. Gitu. Jadi mana yang secara reliable bisa diselamatkan PAD-nya. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan kayak beberapa kajian-kajian yang sifatnya insidental, yang sifatnya event. Misalnya pada saat kemarin mau ada pilkada, pilkada yang dilakukan serentak di Jawa Barat. Nah ini gimana nih supaya pilkadanya kan nggak bisa dimundurin, tapi pandeminya tetap terjaga. Tetap aman. Nah kita lakukan lakukan kajian apa yang harus dilakukan, kemudian kita juga pantau ke daerah. Kemudian itu bisa dilaporkan kepada Bapak Gubernur. Termasuk pola komunikasi pada saat jadi ada kita sebut sebagai kajian adalah mitigasi komunikasi di masa krisis itu dengan teman-teman Vkom gitu ya. Dan berikutnya selain itu kami juga sekarang membantu pemerintah Kabupaten Sumedang ini dengan beberapa program, diantaranya adalah membuat kota metropolitan baru Jatinangor gitu ya. Kemudian kedua adalah kita sedang membantu juga Kabupaten Sumedang ini untuk membuat KST di daerah Cilembu. Jadi Cilembu itu nanti diekspor gitu ya. Kan sekarang juga sudah sih ya. Cuman bagaimana tata kelolanya menjadi dinikmati oleh semua masyarakat. Kemudian selain dari KST, lalu kajian terkait dengan budget tracking. Nah, budget tracking ini pemerintah daerah ini kan sekarang ini mau nggak mau masih belanja kan gitu. Nah, sementara anggaran kan hanya segitu-gitunya gitu kan. Dan dengan budget tracking ini kita bisa membantu pemerintah daerah untuk mengendalikan anggaran. Artinya, apakah anggaran ini ada di level untuk penyelamatan atau historical? Karena kan biasanya historical kan. Gitu. Nah, ini sebetulnya salah satunya juga kerjasama dengan teman-teman dari ekonomi. Tapi kalau saya sih memang pengalaman untuk wakil rektor kan, kalau bikin program itu jangan historical, gitu kan. Jadi ini juga diimplementasikan dalam program budget tracking ini. Karena berdasarkan hasil kajian dari teman-teman ekonomi bahwa saat ini pemerintah daerah itu harus melakukan 3 fase penyelamatan ekonomi. Yang pertama adalah fase penyelamatan, kedua adalah fase bagaimana kita berupaya untuk recovery, baru ketiga adalah fase untuk kita bisa bangkit kembali. Gitu. Jadi 3 fase ini harus dikawal dari sisi penganggarannya. Jangan katakanlah kita ingin disebut sebagai fase untuk penyelamatan, tetapi anggarannya historical. Gitu. Jadi ini yang menjadi kita membantu pemerintah daerah dalam satu dashboard. Nah, kita sebut sebagai dashboardnya itu adalah dalam satu lembar slide kita sudah tahu nanti misalkan ini masalahnya apa, stakeholdernya siapa, kerjasama dengan di mana, kemudian support budgetnya apa aja, kemudian indikatornya apa, atau dia akan bertanggung jawab terhadap perbaikan IPM yang mana. Nah, sehingga yang namanya kajian itu tidak hanya di atas kertas, tetapi kita bisa punya indikator terukur gitu. Dan ini yang memang kelihatan sekali yang terasa adalah di Kabupaten Sumedang ya, karena kita memang juga banyak kerjasama di Kabupaten Sumedang. Diapresiasi oleh Pak Gubernur bahwa Kabupaten Sumedang itu adalah salah satu kabupaten yang paling survive dalam kondisi pandemi ini. Padahal Kabupaten Sumedang itu termasuk ranking ketiga kabupaten termiskin, intinya gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat Gini Index dari kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ini sangat luas Gini Index-nya. Jadi ada yang sangat maju, ada yang sangat terbelakang. Nah, pasti kita akan sangat terkonsentrasi pada kabupaten yang memang katakanlah yang paling perlu dibantu. Performanya paling perlu dibantu. Nah, itulah mungkin bahasanya susah. Performanya paling perlu dibantu supaya dia tidak tertinggal dari yang lain. Kalau yang sudah maju mah biarin aja gitu. Dia malah kita upayakan untuk bertemu dengan mitra supaya dia lebih maju. Ya. Nah, Bu, kalau bicara Injabar sendiri, rencana kedepannya gimana? Ya, rencana kedepannya tentu saja kami ini ada beberapa lembaga yang sedang bergeser dari instansi Satker menjadi BLU, kita mendampingi itu karena memang untuk menjadi BLU itu harus dipertemukan beberapa mitra.
Nah, tugas dari Injabar juga adalah gimana kita bisa menjual potensi di Jawa Barat untuk mendatangkan mitra gitu. Nah, sehingga mitra itu menjadi vehicle luar biasa untuk pengembangan instansi-instansi yang ada di Jawa Barat. Gitu. Tinggal mempertemukan saja. Nah, kemudian juga Injabar ke depan tentu tetap menjadi lembaga yang menjadi hub untuk kerjasama antara semua stakeholder yang ada di Unpad dengan pihak Jawa Barat terutama, dan juga menjadi hub juga untuk menunjukkan keunggulan Jawa Barat bagi nasional. Nah, saat ini alhamdulillah produk-produk Jawa Barat sudah digunakan di nasional, seperti halnya yang mobile lab tadi. Kemudian kedua, produk Injabar juga yang sudah digunakan di nasional itu adalah yang tadi kita sedang kerjasama sekarang ini juga untuk gimana caranya menjaga agar repatriasi wisatawan di Bali berjalan dengan baik. Kita lagi merintis kerjasama sampai ke sana. Gitu. Tapi bukan berarti Injabar ya ke sana gitu ya, enggak. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Jawa Barat itu potensi yang dilakukan oleh Jawa Barat itu diduplikasi, di-share ke Bali. Intinya begitu. Jadi memang kalau melihat dari perkembangan Injabar ke depan itu sangat dinamis ya, karena kebetulan ini adalah kerja tim, dan timnya itu bukan hanya tim pengelola Injabar, tapi timnya itu adalah seluruh squad dari Unpad. Ya, saya pikir ini adalah suatu potensi luar biasa yang meningkatkan kemanfaatan dari Universitas Padjadjaran untuk masyarakat Jawa Barat, sehingga jargon ataupun visi Bu Rektor bahwa Unpad bermanfaat dan mendunia itu salah satunya bisa diimplementasikan. Kalau di aspek mendunianya gimana Bu? Kira-kira peran Injabar juga akan bermain di situ atau? Ya, ini baru nih kejadian nih. Baru bulan ini nih kita membawa produk Injabar ke Indonesia ke Dubai Expo. Ini lagi berjalan di Dubai Expo dari tanggal 26 sampai kalau nggak salah tanggal 4 Februari. Virtual Expo. Virtual Expo. Walaupun ada undangan live juga ya, cuman kan lagi kayak ginilah kita kirim video dan segala macam. Kalau Virtual Expo ini udah ada beberapa kali, yaitu dengan Malaysia Expo, kemudian juga sekarang ini yang Dubai, beberapa produk Injabar juga dikirim secara virtual ke sana. Kita sih berharap juga ada dukungan juga dari Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian kan sekarang lagi gencar-gencarnya nih. Pokoknya katanya semua kabupaten, kota, Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, ayo ekspor. Apa aja yang bisa diekspor? Saya dengar sendiri waktu kebetulan waktu itu diundang ada event ekspor merdeka dari Bali. Jadi pada tanggal 17 Agustus kemarin ada pelepasan ekspor dari 17 pelabuhan. Langsung dilepas oleh Pak Jokowi. Kebetulan kami juga diundang waktu itu. Kami diminta untuk mendukung untuk revitalisasi atau istilahnya peningkatan kualitas dari stevia, karena kebetulan kan riset stevia. Nah, jadi rupanya di Sulawesi sana tuh ada juga perkebunan stevia gitu ya, dan masih diekspor secara raw material. Nah, kita diminta untuk gimana caranya untuk dijadikan produk antara gitu. Kemudian teh dianya sendiri waktu itu diminta untuk bisa diekspor, dan kebetulan nih alhamdulillah si teh dia ini sarana produksinya dan juga produknya ini sudah tersertifikasi dan sudah terregistrasi di BPOM dan sudah tersertifikasi FDA. Jadi sebetulnya ini siap untuk diekspor. Jadi pada saat produknya itu kita sudah dampingi siap, nah sekarang kita sedang merajut marketnya. Marketnya tentu ada di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi sebetulnya kekuatan dari kolaborasi dan jejaring Unpad ini itulah yang kita coba untuk untuk kita rajut di Injabar tersebut dengan terutama dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena Injabar ada, namanya juga Injabar gitu ya. Institut Pembangunan Jawa Barat, pasti branding Jawa Baratnya yang kita akan bawa secara kuat. Ibu ada pesan untuk ini Sivitas Unpad terkait Injabar apa? Ya, mungkin untuk para Sivitas di Universitas Padjadjaran, saya mengundang para Sivitas untuk bersama-sama menghilirkan dan mengkomersialisasikan hasil risetnya di Injabar gitu ya. Dan kalau misalnya belum punya mitra, nanti kita lihat kalau berpotensi dan ada mitra, kita coba carikan mitranya. Seperti halnya nih beberapa saat ini kami juga akan mencoba untuk mencarikan
mitra beberapa preset yang memang sebetulnya risetnya udah siap. Tapi memang ada keunikan, Kang. Jadi TRL tinggi itu belum tentu siap dan juga belum tentu istilahnya diminati oleh dunia usaha, oleh industri. Kenapa? Karena TRL tinggi juga itu ada poin-poin lain yang harus dilihat. Jadi yang paling penting itu bagaimana mengkaitkan antara TRL dengan DRL. Jadi antara teknologi readiness level dengan demand readiness level. Manakala TRL-nya tinggi, demand-nya banyak, itu disukai oleh industri. Itu klop ya. Klop gitu. Nah, ini yang kita coba untuk rajut. Jadi dari para preset yang sudah punya TRL-nya tinggi, kita coba carikan demand-nya, dan kalau demand-nya sudah terjadi, itu biasanya industri datang sendiri. Iya, iya. Kalau menarik industri dari awal mungkin nggak nunggu di ujung gitu. Bisa, tapi berarti kita risetnya from the end ya. Risetnya dari akhir gitu. Dari ini industri maunya apa? Kita bikin risetnya dari akhir, dari permintaan industri. Itu sangat mungkin juga. Nah, cuman memang kelemahannya kalau seperti itu patennya ada di industri, bukan di kita gitu. Kalau saya sih kurang menyarankan itu. Kalaupun misalnya ada kepentingan itu di industri, riset dasarnya mah mendingan dikerjakan oleh universitas dulu, supaya universitas ini punya bargaining posisi yang kuat, memegang patennya. Karena kalau misalnya semua sudah di istilahnya datangnya dari industri dulu, bisa aja seperti itu, tetapi kita jadi bagian dari R&D-nya lah. Gitu. Ya. Nah, ini pesan kepada mahasiswa gimana, Bu? Dari cerita hidup Ibu tadi di awal, kemudian karir Ibu, atau Ibu bilang bukan karir, tapi bagian dari ibadah ya. Apa nih pesan untuk mahasiswa? Ya, pesan untuk mahasiswa tuh mengalir seperti air aja gitu, hidup itu. Jadi kita ikuti, jalani, jadi dalam satu titik kehidupan kita jalani dengan sebaik-baiknya, karena satu titik kehidupan itu menjadi satu modal untuk titik kehidupan yang lain. Jadi kalau mengalir seperti air itu biasanya kan air ya, kalau dibendung di satu sisi dia akan mencari jalan yang lain gitu kan. Jadi itulah, jadi tapi memberikan ketenangan gitu kan. Jadi saya memang senang sekali dengan filosofi mengalir seperti air tersebut, karena di situ ada filosofi yang dalam bahwa kalau mengalir seperti air itu tidak ada satupun yang bisa menghentikan air gitu ya. Tetapi air ini bisa tenang gitu ya kalau dia dijalurkan dengan jalur yang baik. Tapi kalau airnya tiba-tiba diganggu, dia juga bisa menjadi satu hal yang katakanlah yang membuat tidak nyaman gitu kan. Namun dalam hal ini filosofi mengalir seperti air ini menjadikan kita ikhtiar maksimal, tetapi tawakal terhadap hasil gitu loh. Jadi jangan mengambil kekuasaan Allah, karena hasil itu adalah kekuasaan Allah gitu ya. Jadi kita mah ikhtiar maksimal aja gitu. Misalnya para mahasiswa mau ujian nih, ikhtiar maksimalnya gimana? Ya belajar gitu ya, kuliah yang benar gitu ya. Tapi pada saat aduh hasilnya gimana? Nggak usah stres. Pokoknya kalau udah ujian, tinggalin kalian main. Tunggu nanti hasilnya, banyak berdoa, udah begitu aja. Pasti yang terbaik ya. Kalau usahanya sudah yang terbaik. Kalau itu yang maksimal adalah biasanya katanya bahwa hasil tidak mengkhianati proses ya. Begitu sih. Ya intinya mah banyak berdoa, berikhtiar maksimal, dan insya Allah kita mendapatkan yang terbaik dengan pertolongan Allah. Begitu. Amin. Matur nuhun Bu Keri ya. Ini luar biasa, ngobrolnya nggak kerasa nih. Mengalir seperti air juga nih obrolan kita. Ya terima kasih ya Bu Keri. Mudah-mudahan obrolan kita yang singkat ini bisa menginspirasi buat saya juga tentunya. Saya jadi lebih kenal Ibu. Saling menginspirasi. Saya lebih kenal Ibu gitu ya. Dan kemudian juga memberikan inspirasi bagi saya. Kita semua sekarang sedang mendapatkan amanah untuk bisa mengembangkan lembaga kita. Kurang lebih sama, graduate school juga seperti Injabar harus bisa menghimpun se-Unpad ya. Kita tidak punya squad nih, squadnya ada di fakultas kan. Kita sama-sama harus dan bisa. Mari kita bekerja sama. Betul, betul. Insya Allah dua-duanya sukses ya Bu ya, dalam melaksanakan tugas kita masing-masing dengan kolaborasi. Atur nuhun. Begitu barangkali Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketemu lagi dengan acara It's Podcast Grade School yang akan datang dengan tokoh-tokoh Unpad yang lain yang sama-sama menginspirasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Grade School. Ya, nuhun bisa Injabar juga.